Coba bayangin deh, sebuah aliansi yang udah bertahan 80 tahun, tiba-tiba retak cuma dalam semalam. Dan semuanya gara-gara satu keputusan tengah malam yang bikin kaget para sekutu, ngasih untung ke musuh, dan memicu amarah dari sebuah pangkalan militer beku di Kutub Utara. Jadi pertanyaannya, kok bisa sih? Gimana caranya sebuah persekutuan yang begitu kuat sejak akhir Perang Dunia Kedua bisa goyah hanya karena satu keputusan sepihak? Nah, mari kita telusuri bareng-bareng. Kejadiannya itu cepet banget. Awalnya, ada konflik di Iran yang bikin harga minyak naik, para pemimpin G7 lalu sepakat buat terus menekan Rusia, tapi coba lihat ini, cuma selang 2 hari Amerika Serikat tiba-tiba putar haluan, dan seketika reaksi keras pun meledak di mana-mana. Oke, sekarang kita bedah pemicunya. Semua ini berawal dari satu pengumuman dari Departemen Keuangan Amerika. Sebuah keputusan yang di atas kertas mungkin kelihatan sepele, tapi guncangannya terasa di seluruh dunia. Lihat angkanya, 128 juta. Sebanyak itulah barel minyak Rusia yang tadinya terkunci karena sanksi. Dengan satu kebijakan, Amerika seakan ngasih lampu hijau supaya semua minyak itu bisa dijual bebas. Ini bukan cuma angka ya, ini suntikan dana tunai yang super besar buat Moskow. Dan yang ngangkut minyak ini juga bukan sembarangan. Mereka pakai yang namanya armada bayangan. Bayangin aja, ini tuh jaringan kapal tanker tua, nggak jelas punya siapa, yang sengaja beroperasi gelap-gelapan buat menghindari sanksi. Ironisnya, keputusan Amerika ini malah kayak ngasih mereka surat izin resmi buat beroperasi selama 30 hari ke depan. Ya jelas, reaksi keras langsung datang dari pangkalan NATO yang dingin banget di Norwegia. Para sekutu terdekat Amerika sama sekali nggak nahan diri. Pesan mereka tajam dan sangat jelas. Dan yang bikin ini makin parah itu timingnya. Keputusan ini bukan cuma mendadak, tapi benar-benar menabrak kesepakatan yang baru aja dibuat. Coba bayangin, 6 negara sekutu baru aja bilang jangan, Washington malah jalan sendirian. Reaksi pertama datang dari kanselir Jerman. Dengerin deh kata-katanya, sedikit terkejut. Kedengarannya sopan ya, tapi dalam bahasa diplomasi, ini tuh kayak bilang, kok kita nggak diajak ngobrol sih? Tajem banget itu. Artinya jelas, mereka sama sekali nggak dikasih tahu. Kalau Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, lebih belak-belakan. Buat dia, logikanya sederhana aja. Kalau mau perang berhenti, ya tekanannya harus ditambah dong, bukan malah dikurangin. Masuk akal kan? Nah, ini dia puncaknya. Dari semua respons, pernyataan Perdana Menteri Kanada Mark Carney itu yang paling konfrontatif. Dan disampaikannya di pangkalan NATO loh. Ini udah bukan sekedar protes, ini sinyal publik bahwa mereka akan langsung menantang Presiden Amerika soal keputusannya. Dampaknya nggak berhenti di situ. Keputusan ini seolah-olah narik garis di peta dunia, misahin dengan jelas, antara kubu yang marah besar dan kubu yang malah bersorak gembira. Buat Ukraina, ini bukan lagi soal diplomasi, tapi soal hidup dan mati. Presiden mereka bahkan ngitung kebijakan ini bisa langsung nyuntikin dana 10 miliar dolar ke mesin perang Rusia, uang tunai buat beli lebih banyak rudal dan tank. Jadi perpecahannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada Ukraina dan bahkan politisi Amerika sendiri yang bilang ini kesalahan serius. Di sisi lain, ada Kremlin yang dengan senangnya bilang kalau kepentingan mereka sekarang selaras dengan Washington. Kapan coba terakhir kali kita dengar kalimat kayak gitu? Nah, ini dia poin krusialnya. Ini bukan sekedar perselisihan kebijakan biasa. Para ahli menyebutnya sebagai keretakan. Ada kerusakan mendasar pada rasa saling percaya yang selama ini jadi fondasi tatanan dunia selama puluhan tahun. Kutipan dari Mark Carney ini benar-benar nangkep inti permasalahannya. Dia bilang, era yang lama udah selesai. Nostalgia itu nggak ada gunanya. Sekarang, negara-negara besar pakai kekuatan ekonomi mereka sebagai senjata. Dan yang miris, dia secara nggak langsung menyoroti Amerika sebagai salah satu pelakunya. Dan ini bukan cuma teori loh, buktinya udah ada di depan mata. Para pemimpin Eropa mulai sering berkunjung ke Beijing. Negara-negara Skandinavia mulai memperkuat pertahanan mereka sendiri karena mereka merasa Washington udah nggak bisa ditebak lagi. Fondasi kepercayaan itu benar-benar sedang terkikis. Grafik ini nunjukin betapa dramatis perubahannya. Sebelum ada kebijakan ini, sanksi itu beneran efektif. Harga minyak Rusia jatuh di bawah $40 per barel. Tapi setelahnya, langsung melonjak lebih dari 2 kali lipat. Semua tekanan ekonomi yang udah susah payah dibangun bareng-bareng seakan-akan sia-sia. Ini semua membawa kita ke pertanyaan besar. Jadi, kemana arah semua ini? Yang jelas, para pemain utamanya sekarang bergerak ke arah yang sangat berbeda satu sama lain. Kita lihat ada 3 jalur yang saling menjauh. Di satu sisi, ada pemerintah AS yang kelihatannya mau terus melonggarkan sanksi.
Tapi di sisi lain, Kongres AS sendiri dan para sekutu malah bergerak ke arah sebaliknya. Mereka justru mau memperketat tekanan. Ini udah kayak perpecahan di dalam perpecahan. Pada akhirnya, peristiwa ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan mendasar. Selama 80 tahun, aturan mainnya jelas. Tapi sekarang ketika fondasi kepercayaan itu retak, siapa yang akan menulis aturan main yang baru? Itulah pertanyaan yang akan dijawab dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.